Oke, jadi di sini kita akan mewawancarai tiga kakak-kakak cantik yang akan kita tanyain tentang e-money. Oke, jadi pertanyaan yang pertama, di sini kita mau nanya nih Kak, kenapa sih kakak lebih memilih menggunakan e-money untuk berbelanja daripada menggunakan uang cash? Oke, jadi jawabannya sebenarnya simpel aja karena memang kita saat ini ada di zaman digital ya, digital era yang mana-mana semua itu sudah serba praktis, kita bawa HP kemana-mana gitu kan. Nah sedangkan kalau cash itu kan kita ribet ya, mesti ke ATM dulu, mesti narik lagi gitu kan. Kalau misalkan kita pakai e-money itu kan kita bisa top up lewat HP juga, jadi menurutku lebih praktis aja, jadi tinggal tap 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 udah selesai. Oke, terima kasih Kak jawabannya. Dan untuk pertanyaan yang kedua nih, menurut kakak apa sih kelebihan dengan berbelanja menggunakan e-money? Ya, kelebihannya itu sebenarnya nyambung yang tadi ya. Satu, praktis, jadi enak nggak bawa cash banyak-banyak. Misalnya kita belanjanya banyak, pengen beli handphone, kalian kebayangkan harga handphone sekarang berapa gitu kan. Terus kita bawa satu gepok gitu, sekarang tinggal pakai e-money, itu jauh sekali praktisnya. Yang kedua, sebenarnya kalau kalian sekarang e-money itu udah apa nggak kris kan ya, salah satu e-money juga. Kita bisa pakai itu di luar negeri, jadi pengalaman mungkin kakak-kakaknya juga sempat kita kebetulan kerjanya di sana, jadi nggak perlu tukar uang lagi, kita tinggal scan itu di beberapa negara yang kita kunjungi itu udah bisa loh ternyata, jadi nggak perlu ribet-ribet mikir lagi untuk cari tempat untuk tukar uang, jadi kita kemana aja udah lebih aman gitu. Dan ketiga itu untuk kembalian juga, kebayangkan ya Rp1 kita donasikan ataupun bukan santai atau nggak diganti jadi permen gitu misalnya ya, tapi sekarang udah diakui gitu, jadi Rp1 itu tetap berharga jadinya gitu. Ada lagi sebenarnya. Ada lagi apa? Ada lagi. Kalau misalkan pakai e-money itu promonya lebih banyak. Iya. benar ya. Berarti itu salah satu kelebihannya ya Kak ya. Oke. Untuk pertanyaan yang ketiga nih Kak, pertanyaan terakhir. Menurut kakak apa sih dampak negatif dari pengguna e-money dalam proses jual dan beli? Oke, untuk di sini dampak negatifnya itu tergantung dari pribadinya masing-masing ya yang menggunakan e-money. Kalau kita kasih contoh dengan di pribadi yang boros nih misalkan, otomatis itu benar-benar berdampak negatif buat pribadinya tersebut. Karena selain efisien, dia gampang banget, kan tinggal cuman scan udah bayar gitu. Tapi kalau orang pribadi yang mungkin bisa mengontrol dirinya sendiri, menurut kakak sih fine-fine aja. Jadi dampak negatif itu cuma tergantung di pribadinya masing-masing. Gimana dia bisa mengontrol, kalau memang nggak bisa ngontrol, jadi dampaknya tuh ya boros jadinya. Karena gampang kan, tadi kan kelebihannya gitu. Pertanyaan pertama, kenapa kakak lebih milih menggunakan e-money untuk berbelanja daripada menggunakan uang cash? Karena lebih efisien sih, lebih mudah juga, dan nggak perlu bawa kartu atau nggak perlu, kalau pakai uang cash kan takutnya hilang di jalan juga gitu. Lebih fleksibel aja sih kalau dibawa kemana-mana. Pertanyaan kedua ya kak ya. Oke, menurut kakak apa kelebihan menggunakan e-money dalam proses berbelanja? Kelebihannya kita belanja jauh lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan cash. Kalau menggunakan dengan cash kita harus hitung satu persatu. Kalau dengan e-money kita tinggal scan, sudah langsung bisa berbelanja. Pertanyaan ketiga ya kak ya. Menurut kakak adakah dampak negatif dari penggunaan e-money dalam proses jual dan beli? Lebih ke perputaran uangnya lebih sedikit sih kalau menggunakan e-money gitu. Dan jauh lebih boros juga belanja, karena kan belanjanya lebih mudah kalau pakai e-money, jadi lebih boros juga. Lebih enak ya kak ya. Ya, lebih ngalir aja uangnya. Pertama, kenapa Anda lebih memilih menggunakan e-money untuk berbelanja daripada menggunakan uang cash? Soalnya kalau pakai e-money itu lebih gampang sama lebih simpel kalau dibawa kemana-mana sih. Baik, pertanyaan kedua, menurut Anda apa kelebihan menggunakan e-money dalam proses berbelanja? Pembayaran lebih cepat, juga lebih praktis. Sama sih jawabnya kayak yang pertama, lebih praktis. Baik, untuk pertanyaan ketiga, menurut Anda adakah dampak negatif dari penggunaan e-money dalam proses jual dan beli? Dampak negatifnya kayak kita tuh jarang kayak megang uang gitu, jadinya lebih ke debit sih gitu dia.
Kenapa Anda lebih memilih menggunakan e-money daripada uang kas? Karena menurut saya kalau menggunakan e-money itu lebih simpel, jadi kita transaksi apapun itu kayaknya mudah gitu loh, jadi nggak perlu bawa uang atau apa, tinggal kita keluarin dompet kayak gitu aja sih. Menurut Anda kelebihan menggunakan e-money dalam proses berbelanja apa? Kelebihannya itu buat kita simpel aja sih, terus juga kita tahu saldo kita berapa di sana, jadi kita bisa siap-siap bawa nggak perlu bawa dompet atau apa, uang itu juga kita udah ngeliat di sana kan, jadi kita belanja apapun juga pasti kita memperhitungkan juga pakai kayak ya e-money kayak gitu. Pertanyaan terakhir, menurut Anda apakah dampak negatif dari penggunaan e-money dalam proses jual dan beli? Dampaknya sih kayaknya takut kita gesek ataupun maksudnya pakai QRIS itu kan bisa saja kita salah untuk scan atau apa tuh kan, jadi kan nominal uang atau apa mungkin kepotong, jadi itulah lebih susahnya sih kayak gitu aja. Tapi kan jarang sih selama ini kalau menggunakan itu tuh banyak negatifnya tuh jarang, mungkin kelebihan lebih banyak aja sih. Kenapa kakaknya lebih memilih menggunakan e-money untuk berbelanja daripada menggunakan uang cash, Kak? Oh, yang tadi ya? Oke, karena lebih simpel aja, karena kita bisa nyimpan saldo juga di e-money, kita bisa gunain itu buat bayar keperluan yang kita beli, misalkan di salah satu supermarket kan gitu bisa. Terus pertanyaan selanjutnya, menurut kakak itu apa sih kelebihan dari e-money dalam proses berbelanja? Oke, kelebihannya kita selain berbelanja sendiri, kita itu bisa menggunakannya di saat masuk ke tol Bali Mandara ya terutama. Kalau misalkan kita untuk bayar cash pun ke bandara juga bisa, cuman lebih simpelnya sih pakai e-money sih. Pertanyaan yang terakhir, menurut kakak ada nggak sih dampak negatif dari penggunaan e-money dalam proses jual dan beli? Oke, menurut saya nggak ada sih, lebih bagus sih pakai e-money daripada kita bawa uang cash. Misalkan kita kalau lupa kan bisa pakai e-money juga gitu. Yang bagus ya,